Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, sebelum kita mulai, coba deh bayangin satu hal. Kalau kalian buka HP sekarang, terus iseng ngetik kata Ronaldo di Google, kira-kira siapa yang paling pertama muncul? Pasti layar kalian langsung dipenuhi sama foto-fotonya Cristiano Ronaldo kan? Wajar sih, tapi buat kita-kita yang udah ngikutin sejarah sepak bola dari lama, hasil pencarian modern ini kadang kerasa agak aneh. Kenapa? Karena dunia sampai harus ngasih label khusus buat ngebedain dia dari yang lain. Di ulasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan kisah sang legenda Brasil ini, terutama pas masa kejayaan epiknya di Inter Milan antara tahun 1997 sampai 2002. Oke, jadi pertanyaannya, siapa sih sebenarnya Ronaldo yang asli ini? Kalau kalian harus spesifik nyari the real Ronaldo hari ini, kalian tuh sebenarnya lagi ngebuka kotak Pandora menuju sosok pemain yang bakat murninya luar biasa gila, sampai-sampai namanya aja udah kayak mitos. Orang-orang sering banget nyebut dia Ronaldo botak atau Ronaldo Brazil buat ngebedainnya. Tapi percaya deh, di balik sebutan fisik itu, ada seorang atlet yang benar-benar ngubah cara dunia ngelihat sepak bola. Dia itu bukan cuma sekedar striker biasa. Bukan, dia tuh ibarat kekuatan alam yang nggak bisa diprediksi. Skill olah bolanya jauh melampaui zamannya. Biar kalian kebayang seberapa mengerikannya dia di mata lawan, dengerin deh pengakuan dari Alessandro Costa Curta, salah satu bek legendaris Italia. Ingat ya, ini bukan sekedar pujian basa-basi. Costa Curta main di era keemasan sepak bola Italia. Era di mana seni bertahan alias defense itu adalah segala-galanya. Dan dia dengan santainya bilang kalau Ronaldo Brazil ini lebih sulit dihadapi daripada Messi dan Cristiano. Gila gak tuh? Dan bukan cuma dia yang mikir gitu. Costa Curta bahkan nantangin kita. Coba deh tanya ke bek-bek kelas dunia lain yang pernah ngelawan dia, kayak Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, atau Alessandro Nesta. Jawaban mereka pasti sama persis. Ronaldo adalah mimpi buruk terbesar mereka. Dia itu terlalu cepat, terlalu jago, dan fisiknya benar-benar atletis. Nah, biar konteksnya dapat, kita harus mundur sedikit ke sepak bola Italia di tahun 90-an. Waktu itu, Italia kan sangat memuja taktik dan pertahanan rapat. Mereka punya pakem yang namanya Fantasista. Ini tuh sebutan buat pemain nomor 10 yang mainnya elegan banget, sang pengatur serangan. Tapi terus Ronaldo datang, dan dia ngehancurin semua pakem tradisional itu. Dia jelas bukan fantasista biasa. Makanya dia sampai dijuluki alien. Bayangin aja, dia punya perpaduan antara kecepatan lari seorang atlet lintasan digabung sama kekuatan otot ala gladiator. Kombinasi maut kayak gini di masa itu rasanya cuma bisa kalian temuin kalau kalian lagi main PlayStation dan semua stat pemainnya kalian mentokin sampai penuh. Terus dari mana sih asal-usul julukan legendarisnya itu? Ceritanya seru nih. Bermula di tahun 1997 di sebuah turnamen namanya Le Tournoi. Waktu itu timnas Italia ketemu sama Brasil. Nah, sebelum peluit kick-off bunyi, Paolo Maldini sempat bisik-bisik ke Cannavaro dengan nada yang agak ngeremehin. Mari kita lihat apakah Ronaldo benar-benar seorang fenomeno. Dan tebak apa yang terjadi? Di pertandingan yang akhirnya seri 3-3 itu, Ronaldo ngebungkam semua keraguan bek-bek Italia tadi lewat satu gol solo run yang benar-benar gak bisa dihentiin. Malam itu, dia ngebuktiin siapa dirinya. Dan sejak detik itu juga, julukan El Fenomeno alias Sang Fenomenal resmi lahir. Di balik kepindahannya ke Inter Milan, ada satu angka fantastis yang jadi bukti seberapa besar ambisi klub tersebut. 27 juta dolar. Di tahun 1997, Presiden Inter Milan, Massimo Moratti, udah muak banget timnya terus-terusan ada di bawah bayang-bayang AC Milan. Moratti pengen ngebangunin raksasa yang lagi tidur ini. Jadi, apa langkah yang diambil? Dia bikin seluruh dunia shock dengan mecahin rekor transfer dunia buat nebus klausul pelepasan Ronaldo dari Barcelona. Dia bawa sang alien ke Giuseppe Meazza. Ini tuh bukan cuma sekedar beli pemain mahal ya, ini adalah sebuah pernyataan perang yang sangat lantang. Lewat transfer ini, Moratti pada dasarnya lagi teriak ke seluruh dunia. Sekarang, kami yang punya pemain terhebat di planet ini. Oke, sekarang kita bedah senjatanya. Apa sih yang bikin dia ini bener-bener gak bisa dijaga? Gaya dribblingnya itu loh, bukan cuma buat pamer, tapi beneran mematikan. Dia itu jago banget ngelakuin drag backs, narik bola ke belakang buat ngelindungin bola dari sergapan back. Terus, yang paling ikonik, step oversnya. Yang bikin beda, dia nggak melangkah di atas bola, tapi memutarik bola dengan super cepat pakai kaki dominannya. Belum lagi trik 1998 di Paris, pas Inter ngelawan Lazio. Waktu itu dia lolos dan tinggal berhadapan 1-1 sama kiper Luca Marchegiani. Langkah pertama, dia lari sprint sekencem-kencemnya ke arah kiper. Langkah kedua, ini yang gila. Alih-alih langsung nendang, otaknya malah mikir jauh lebih cepat dari siapapun di lapangan. Dia ngelakuin gerakan tipuan alias dummy khasnya ke satu arah, terus dengan lincahnya narik ke arah sebaliknya tanpa nyentuh bola buat nendang. Efeknya, Marchegiani sampai jatuh terduduk ngelepar di atas rumput. Terakhir, langkah ketiga, dia tinggal jalan santai aja nyepak bola ke gawang yang melompong. Momen itu benar-benar mendefinisikan masa kejayaannya. Cerdas luar biasa, indah dipandang, dan tanpa ampun.
Tapi ya begitulah, layaknya kisah heroik lainnya, selalu ada babak yang tragis. Setelah musim pertamanya berjalan mulus sebagai dongeng, tubuh sang alien ini mulai nggak sanggup nahan kecepatan ledakannya sendiri. Di tanggal 21 November 1999, pas tanding lawan Lecce, petaka itu datang. Tendon lutut kanannya robek. Dia harus dioperasi dan menepi total selama kurang lebih 14 hari. Buat fans sepak bola, itu adalah hari-hari yang panjang dan menyiksa. Sampai akhirnya, tibalah tanggal 12 April 2000. Itu adalah hari yang udah ditunggu-tunggu. Hari di mana dia dijadwalkan comeback di laga krusial final Coppa Italia, lagi-lagi ngelawan Lazio. Malam itu, seluruh dunia nahan napas, nungguin kembalinya sang raja. Dan sayangnya, apa yang terjadi selanjutnya justru jadi salah satu momen paling kelam dalam sejarah olahraga. Masuk menit ke-64, Ronaldo nerima umpan. Dia berhadapan sama bek Lazio Fernando Couto. Dia mencoba berakselerasi, ngelakuin gerakan tipuan khasnya ke arah kanan, terus, krek, terdengar retakan. Dan bagian yang paling ngerinya adalah, saat itu gak ada kontak fisik sama sekali. Bener-bener nol. Gak ada tackle keras. Lutut kanan Ronaldo menyerah gitu aja, hancur lebur, karena gak kuat nahan berat badan dan kecepatan akselerasinya sendiri. Tendon patelanya pertus total. Pemandangan di lapangan saat itu benar-benar bikin merinding. Pemain Lazio yang notabene lawannya aja panik dan langsung manggil tim medis. Sementara rekan setimnya, Christian Panucci, lari nyamperin dan meluk kepala Ronaldo yang lagi nangis jejeritan. Ngejagain dia kayak ngejagain anak kecil. Asli, itu momen yang patah hati banget. Cuma 7 menit teman-teman. Cuma selama itu durasi kembalinya sang El Fenomeno di lapangan malam itu sebelum akhirnya tendonnya putus total dan dia harus ditandu keluar lapangan sambil bercucuran air mata. Bayangin, antusiasme seluruh dunia yang udah memuncak selama berbulan-bulan hancur berkeping-keping cuma dalam hitungan menit. Ini bukan cuma pukulan emosional buat Inter Milan atau buat Ronaldo aja. Ini adalah pukulan telak buat siapapun di dunia ini yang mencintai sepak bola. Dan kalau kita ngomongin skala dari tragedi ini, angkanya benar-benar bikin sedih, 1082. Itu adalah total akumulasi hari yang harus dia lewati buat masa pemulihan dari semua 3 tahun masa keemasan dari pemain terbaik di generasinya direnggut gitu aja sama cedera. 3 tahun. Jadi, pada akhirnya, gimana kita harus mengenang eranya di Inter Milan? Mungkin kalimat yang paling pas adalah, kira-kira sejauh apa seorang El Fenomeno bisa melangkah? Pasti bakal luar biasa banget. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga ulasan ini ngasih kalian perspektif baru yang seru ya. Sampai jumpa.